Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan soal dan indikator yang sudah saya buat, yang terdiri dari soal PG dan esai, masing-masing 5 soal. Nah, langsung saja untuk soal PG, indikator yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi hewan berdasarkan ciri-ciri fisik yang terlihat. Dengan bunyi soal, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar pertama yaitu kucing, gambar kedua yaitu burung, gambar ketiga yaitu anjing, dan gambar keempat yaitu ikan. Nah, dari gambar di atas yang merupakan hewan yang memiliki sayap dan bisa terbang adalah, nah, bunyi soal tersebut termasuk dalam taksonomi Bloom C1 dengan uh, yaitu pengetahuan. Dengan kunci jawabannya yaitu A. Gambar 1 kucing, B. Gambar 2 burung, C. Gambar 3 anjing, dan D. Gambar 4 ikan. Untuk indikator yang kedua yaitu siswa mampu membedakan ciri-ciri hewan berdasarkan habitat dan jenis makanannya. Dengan bunyi soal yaitu hewan yang hidup di darat dan di air adalah. Nah, soal ini termasuk dalam taksonomi Bloom C2 yaitu pemahaman. Dengan kunci jawaban A. Ikan, B. Lumba-lumba, C. Katak, dan D. Anjing. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dengan bunyi soal yaitu hewan-hewan berikut yang dikelompokkan berdasarkan cara berkembang biak dengan bertelur adalah. Nah, soal ini termasuk dalam C3 yaitu penerapan. Dengan kunci jawaban yaitu A. Kucing, ayam, sapi, B. Ayam, itik, payu, C. Kambing, sapi, kuda, dan opsi D yaitu kucing, anjing, dan monyet. Untuk indikator yang keempat yaitu siswa mampu menghubungkan bentuk tubuh hewan dengan habitat dan cara hidupnya. Dengan bunyi soal, burung memiliki sayap dan bulu yang ringan untuk membantu mereka. Nah, soal ini termasuk dalam taksonomi Bloom C2. Dengan kunci jawaban opsi A yaitu berenang, opsi B terbang, opsi C yaitu berjalan, dan opsi D yaitu melompat. Dan indikator yang kelima yaitu siswa mampu memberikan contoh hewan dengan bentuk tubuh yang sesuai dengan habitat dan cara hidupnya. Dengan bunyi soal yaitu hewan berikut yang memiliki bentuk tubuh yang sesuai untuk hidup di dalam air adalah. Nah, ini termasuk dalam taksonomi Bloom C3 yaitu penerapan. Dengan kunci jawaban opsi A anjing, opsi B burung, opsi C kucing, dan opsi D ikan. Baik, selanjutnya untuk soal esai yang pertama, untuk indikator yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan berbagai jenis hewan di sekitar mereka. Dengan bunyi soal yaitu sebutkan 5 jenis hewan yang sering kamu temukan di sekitar lingkungan rumahmu, yaitu termasuk dalam taksonomi Bloom C1 yaitu pengetahuan. Untuk indikator yang kedua yaitu siswa mampu membedakan ciri-ciri hewan berdasarkan habitat dan jenis makanannya. Dengan bunyi soal, jelaskan perbedaan antara hewan karnivora dan herbivora dan berikan masing-masing 2 contoh. Nah, soal ini termasuk dalam taksonomi Bloom C2 yaitu pemahaman. Untuk indikator yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara bentuk hewan dan kemampuan bertahan hidup di lingkungannya berdasarkan pengamatan gambar. Dengan bunyi soal, yaitu amatilah gambar berikut. Nah, gambar yang pertama yaitu burung
gambar yang kedua yaitu ikan, dan gambar yang ketiga yaitu ular. Nah, dari gambar di atas, jelaskan bagaimana bentuk tubuh masing-masing hewan tersebut yang dapat membantu mereka untuk bertahan hidup di lingkungannya. Nah, soal ini termasuk dalam taksonomi Bloom C2, yaitu pemahaman. Untuk indikator yang keempat, yaitu siswa mampu menerapkan pengetahuan tentang kesejahteraan hewan dalam situasi nyata. Dengan bunyi soal, yaitu jika kamu menemukan hewan yang terluka di sekitar rumahmu, apa yang kamu lakukan? Jelaskan langkah-langkah yang akan kamu ambil. Nah, soal ini termasuk dalam taksonomi Bloom C3, yaitu penerapan. Untuk indikator yang kelima, yaitu siswa mampu membuat rantai makanan sederhana dan menjelaskan perpindahan energi di dalamnya. Dengan bunyi soal, buatlah rantai makanan sederhana dari katak dan jelaskan bagaimana energi berpindah dalam rantai makanan katak tersebut. Nah, soal tersebut termasuk dalam taksonomi Bloom C3, yaitu penerapan. Nah, itulah soal-soal atau bunyi soal dari soal PG dan esai. Nah, selanjutnya untuk kunci jawaban dari soal-soal tersebut yaitu untuk kunci PG nomor 1 yaitu jawaban yang benar yaitu option B, gambar kedua yaitu burung, dan nomor 2 yaitu option C yaitu katak, nomor 3 yaitu option B, ayam, itik, dan payung, nomor 4 yaitu option B yaitu terbang, dan nomor 5 yaitu option D yaitu ikan. Nah, selanjutnya untuk kunci jawaban soal esai yang pertama yaitu ada kucing, anjing, burung, bebek, dan ikan. Untuk jawaban nomor kedua yaitu hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Contohnya adalah singa dan harimau. Sedangkan hewan herbivora adalah hewan pemakan rumput atau tumbuhan. Contohnya adalah sapi dan kambing. Dan untuk kunci jawaban nomor 3, yang pertama yaitu burung, yaitu mempunyai sayap, yaitu bisa membantu burung tersebut untuk mencari makan dan menghindari predator dan berpindah tempat dengan cepat. Burung juga ada punya paruh yang bentuk dan ukurannya. Burung juga mempunyai paruh yang berbentuk dan ukuran paruh disesuaikan dengan jenis makanan yang mereka makan. Misalnya, burung pemakan serangga yang memiliki paruh yang tipis dan runcing, sedangkan burung biji memiliki paruh yang kuat dan tebal. Burung juga memiliki bulu. Nah, burung juga memiliki bulu, yaitu dapat membantu burung untuk terbang, menjaga suhu tubuh, dan melindungi diri dari air. Untuk gambar yang kedua yaitu ikan. Nah, ikan mempunyai sirip yang bisa membantu dia berenang, bermanuver, dan menjaga keseimbangan di dalam air. Juga memiliki insang yang bisa membantu mereka bernapas di dalam air dengan menyerap oksigen dari air. Dan bentuk tubuhnya yang ramping, hidrodinamis, dapat membantu mereka untuk berenang dengan cepat dan efisien di air. Untuk gambar yang ketiga yaitu ular.
Ular memiliki bentuk tubuh yang panjang dan fleksibel, yang dapat membantu mereka untuk bergerak dengan mudah di tempat yang sempit dan berbelok-belok. Mereka juga memiliki sisik yang bisa membantu mereka untuk bergerak dengan mudah di permukaan yang kasar dan melindungi diri dari predator. Mereka juga memiliki gigi yang tajam dan yang bisa membantu mereka untuk menangkap mangsa dan menghancurkan makanan. Nah, untuk kunci jawaban nomor 4, yang pertama yaitu kita harus mengamati keadaan hewan tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mengamati hewan tersebut dari jarak aman. Nah, di situ lihatlah apakah hewan tersebut terlihat agresif atau takut. Perhatikan jenis luka yang dideritanya, apakah terlihat parah atau ringan. Cara yang kedua yaitu jaga jarak aman. Nah, jangan dekati hewan tersebut terlalu dekat, terutama jika terlihat agresif. Jika hewan itu terlihat takut, biarkan saja dan jangan ganggu. Yang poin ketiga yaitu hubungi bantuan profesional. Nah, setelah melihat kejadian itu, segera hubungi staller hewan terdekat, dokter hewan, atau lembaga penyelamat hewan. Mereka memiliki pengetahuan dan peralatan menangani hewan yang terluka dengan aman dan tepat. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu berikan pertolongan pertama atau jika aman. Nah, jika hewan tersebut dalam keadaan yang sangat darurat dan kamu merasa aman untuk menolongnya, berikan pertolongan pertama seperti menghentikan pendarahan atau membersihkan luka ringan. Namun, tetap usahakan untuk tidak melakukan hal yang bisa membahayakan diri sendiri atau hewan tersebut. Nah, yang poin kelima yaitu tunggu petugas. Nah, setelah menghubungi bantuan profesional, tunggu petugas datang untuk menangani hewan tersebut dan berikan informasi yang jelas dan detail tentang lokasi hewan atau jenis hewan dan kondisi lukanya. Nah, selanjutnya kunci jawaban nomor 5 yaitu rantai makanan katak, yaitu untuk rantai makanan katak yaitu mulai dari rumput lalu ke belalang sampai ke katak. Untuk energi perpindahan dari rumput yaitu produsen ke belalang, ke konsumen satu yaitu makanannya, kemudian ke katak atau konsumen kedua yang memakan belalang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai soal dan indikator yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.